Hai guys, halo semuanya. Hai sobat penelusuran amatir, kali ini aku mau berbagi cerita sama kalian semuanya. Hai guys, jadi ini ceritanya ada di rumah. Depan rumah aku tuh jalan raya yang sangat besar, jalan lintas. Jadi tuh banyak banget truk, banyak bis, banyak mobil, banyak juga kendaraan lewat seliweran yang ada di depan rumah aku. Jadi tuh kayak fuso segala segala macem lah, pokoknya banyak lah besti. Jadi tuh waktu itu malam ya, kejadian malam, ada sebuah truk yang parkir di dekat rumah tetangga. Jadi dia tuh kayak parkirin truknya tapi tanpa peringatan gitu. Kan biasanya tuh ada tuh yang tanda segitiga, kalau nggak gitu kayak ada ranting-ranting pohon yang dicantelin di bak truk belakang kan. Waktu itu aku sedang di dalam rumah berbincang-bincang sama keluarga aku ya, sama mama aku, sama papa aku juga. Terus kita tuh sedang makan waktu itu ya. Nah, jadiannya itu sangat cepat sih. Tiba-tiba kedengar suara blak gitu kan, kayak suara yang keras banget. Terus aku kaget dong, suara apaan tuh gitu kan. Suara apaan tuh di depan rumah gitu, suara apa? Terus akhirnya kita itu coba buat ngelihat di jendela, terus di pintu garasi aku gitu kan. Ternyata di situ ada sosok cowok tergeletak di dekat bak truk. Cowok tersebut tuh memakai motor. Diduga dia itu dalam keadaan kecepatan yang tinggi sampai kelihatannya itu truknya yang berhenti itu kayak nggak kelihatan sama dia. Dikiranya itu cuma apa ya namanya itu, kayak berhenti sejenak gitu loh. Pokoknya dia sampai nabrak bak belakang truk gitu kan, pojok sendiri itu terkena helmnya sampai pecah. Terus dia tuh udah kayak nggak sadarkan diri, langsung meninggal di tempat gitu besti. Kalian bisa bayangin dong, itu tuh horor banget tau nggak? Itu kejadian yang paling ngeri. Jadi kayak kalian ngerti kan kalau misalnya organ itu pecah tuh kayak gimana berantakannya, ya kan? Terus di situ papa aku tuh berusaha kayak buat mobil-mobil atau motor yang melintasin dekat kejadian itu pelan itu, pakai lampu merah itu ya, namanya apa ya, aku lupa sih. Pokoknya kayak stick gitu warna merah, lampu gitu kan, buat lampu darurat kayak gitu kan, biar segera dievakuasi tuh orang korbannya itu. Karena korbannya tersebut itu kan menabrak truk yang berhenti di depan rumah. Nah, akhirnya para warga itu kan bermunculan semua ya, kan penasaran apa yang terjadi karena suaranya itu begitu kenceng banget. Suaranya itu kayak apa ya, kan kayak dihantam gitu loh, besi sama besi itu terhantam gitu, kenceng banget suaranya tuh, menggema gitu. Sampai banyak banget yang ngeliat, sampai pelan-pelan ya, mungkin ada yang pelan-pelan tuh, ada yang ngeliat ini kenal nggak atau gimana gitu kan. Terus ada pihak berwajib datang gitu. Ternyata setelah diselidiki itu kan identitasnya tuh ada tuh. Ternyata ada yang mengetahui, ternyata dia tuh bekerja sebagai sopir ambulan di suatu rumah sakit gitu.
dan mungkin dia kecapean atau dia tuh nggak ngeliat kalau misalnya di situ ada truk yang saking kencengnya dia tuh naik motor, jadi dia tuh kayak nggak tahu tuh ngelihatnya tuh kayak gimana, jadi kayak salfok gitu Besti. Jadi kalian tuh nggak usah ngelamun ya, kalau naik motor tuh harus fokus ya Besti. Jangan lupa kalian tuh berdoa dulu kalau misalnya berkendara gitu, karena kejadian-kejadian kayak gini tuh kayak agak sering terjadi gitu. Mobil atau motor tiba-tiba nabrak gitu, nabrak eh, kendaraan-kendaraan lain yang sedang parkir gitu kan. Terus sopir truknya yang ada di depan rumah tuh juga disalahin juga gitu kan, karena dia tuh parkirnya juga sembarangan. Tapi pas kejadian itu truknya itu mogok gitu loh. Jadi dia tuh lagi cari bengkel, cari bantuan. Ternyatanya ada kejadian tersebut dan dia tuh menjadi olah TKP lah pokoknya. Setelah kejadian itu merinding banget dong Besti. Lo pasti nggak nyadar dong kalau misalnya abis kejadian kayak gitu tuh jadi parno banget gitu. Kayak tuh ada yang ngeliat gitu, kayak ada yang ngintai gitu, padahal kita tuh lagi sendiri gitu. Terus kalau ke kamar mandi tuh kayak parno banget, nanti ada penampakan gak ya, ada gimana gak ya, ada gitu gak ya. Nah abis itu tiba-tiba itu kok mati lampu. Itu sekitar 3 hariannya lah mati lampu gitu tiba-tiba. Parno banget anjir, mana suasananya mencekam lagi, kayak maljum gitu. Terus entah berapa harian dia itu ada kayak ini apa, bel rumah aku tiba-tiba tuh bunyi gitu, ting tong ting tong. Lah itu padahal tuh nggak ada orang Besti. Coba kalian bayangin aja, udah abis kejadian tragis kayak begitu, tiba-tiba tuh ada bel pintu. Ternyata dia itu kayaknya ini Besti ya, itu arwah ingin pamit gitu loh, ingin pamit ke warga sekitar. Dia tuh pengen kayak mengucapkan terima kasih udah dibantu waktu dia tuh terkena musibah seperti itu, karena kan sempat dia dibantu kayak biar laju pengendara lain tuh pelan kayak gitu kan, karena ada kejadian macam ini biar nggak makin parah kayak gitu kan. Nah dia tuh kayak mengucapkan pertanda pakai bel gitu kan, kayak pamit gitulah. Karena waktu itu juga kita juga doain sih buat arwah tersebut biar tenang, biar gak ganggu kita lagi gitu kan. Soalnya tuh kejadian kayak begitu tuh ngeri gitu, apalagi kalau malam tiba-tiba tuh kayak ada suara srek srek gitu, kayak kaki nyeret sedikit gitu, terus kayak rintihan gitu kan, kayak kesakitan gitu kan, kasihan gitu. Jadi dari situ aku simpulin aja kalau misalkan si bel itu berbunyi karena dia tuh pamitan, karena setelah kita bantu kayak begitu dan kita doain, dia jadi tenang. Dan alhamdulillah kita udah gak digangguin lagi dan udah gak takut-takut lagi dan gak merinding lagi. Oke guys, pesannya untuk kali ini adalah selalu hati-hati dan waspada di jalan, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi.
tapi kita harus positive thinking saja biar kita terjauh dari bala bahaya. Oke, sekian cerita dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye. Tunggu cerita aku selanjutnya ya. Dadah.